Dan mereka kedepannya setelah lulus dari SMP IT Nurhidayah Surakarta itu mereka menjadi calon-calon pemimpin gitu, pemimpin negara maupun bahkan tingkatnya dunia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Sebida, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam kesehatan, kelancaran, dan keberkahan. Senang sekali saya Purwanto bisa bertemu dengan sahabat semuanya di kesempatan yang sangat luar biasa ini. Insya Allah di kesempatan ini kita akan berbicara tentang penerimaan peserta didik baru di SMP IT Nurhidayah Surakarta. Dan alhamdulillah sekali sudah bersama dengan kita atau bersama dengan saya, beliau Ustadzah Haryani selaku pimpinan sekolah bidang kehumasan. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadzah sehat? Alhamdulillah. Bahagia sekali nih kayaknya ini. Insya Allah Ustadz. Semoga senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan Ustadzah. Amin ya rabbal alamin. Oke Ustadzah, kita awali perbincangan kita Ustadzah. Yang pertama, SMP IT itu kan membawa tagline Center of Leadership dan Character Building. Apa itu maksudnya Ustadzah? Begini Ustadz, untuk tagline kita Center of Leadership and Character Building ya. Untuk Center of Leadership. Jadi di SMP IT Nurhidayah Surakarta itu memang kita mempunyai program untuk membawa anak-anak sebagai calon pemimpin. Jadi mendidik untuk menjadi pemimpin ya. Betul sekali. Jadi agar mereka kedepannya setelah lulus dari SMP IT Nurhidayah Surakarta itu mereka menjadi calon-calon pemimpin gitu, pemimpin negara maupun bahkan tingkatnya dunia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk yang selanjutnya tadi Center of Character Building harapannya adalah yang nantinya Ananda dari SMP IT Nurhidayah Surakarta kedepannya itu adalah punya karakter, punya akhlak itu yang mulia, yang sesuai dengan tuntunan agama kita. Iya. Dan ini kayaknya sekarang ini sangat penting sekali Ustadz ya, karena kan SMP itu remaja ya Ustadz, dan remaja itu hari ini luar biasa itu berita-berita yang negatif ya gitu ya. Jadi apa yang disuguhkan atau yang menjadi misi SMP ini sangat menjawab kebutuhan kita gitu ya. Iya, betul seperti itu. Iya. Untuk selanjutnya Ustadzah, apakah ada semacam program unggulan gitu di SMP IT? Untuk di SMP IT Nurhidayah sendiri yang sinergi dengan apa yang ada di tagline-nya ya Ustadz kita punya 3 program unggulan. Jadi program unggulan yang pertama adalah program tahfidz gitu ya. Tahfidz Al-Quran tahfidz Al-Quran karena sekolah kita memang sekolah Islam gitu ya Ustadz ya. Yang mana di program tahfidz ini harapannya Ananda semuanya yang mengikuti kelas tahfidzul Quran itu bisa menyelesaikan 12 juz. 12 juz, iya. Yang mana akibatnya ada sistem kurikulum yang disesuaikan. Iya. Berarti tadi berbeda ya? Iya, berbeda Ustadz. Makanya bukan hanya program, tetapi tahfidzul Quran ini menjadi kelas tersendiri Ustadz. Karena dalam satu pekan itu Ananda yang berada di kelas tahfidzul Quran itu mendapatkan pelajaran tahfidzul Quran itu sendiri itu sampai 18 jam pelajaran. Sangat banyak itu ya Ustaz. Banyak Ustaz. Dan memang akhirnya mereka harus benar-benar fokus pada Quran, tetapi juga beberapa mata pelajaran umum dia juga harus menguasai. Iya, berarti Qurannya dapat ya. Iya, Quran pelajaran dapat, umumnya juga tidak tertinggal ya Ustaz. Ustaz, betul. Itu program. Ada yang lain Ustaz? Program yang kedua itu adalah minat bakat kepemimpinan Ustaz. Minat bakat dan kepemimpinan. Iya, sinergi dengan tagline kita tadi bahwa kita ingin melahirkan anak-anak para pemimpin bangsa, bahkan para pemimpin dunia seperti itu. Sehingga kemudian dari sejak di SMP ini, sejak masa remaja ini mereka kemudian kita latih gitu ya, agar mereka bisa kelak itu menjadi pemimpin dengan di organisasi mungkin yang paling kecil di kelas itu mereka masuk di struktur kelas atau kemudian organisasi-organisasi yang ada di sekolah seperti ada OSIS, ada Dewan Pembina, Dewan Penggalang. Kemudian ada PMR, penggiat literasi atau organisasi lain yang ada di SMP IT. Yang mana di situ nanti anak-anak bisa belajar untuk berorganisasi. Untuk minat bakatnya itu bisa kemudian mengembangkan minat bakatnya juga. Oh ya Ustadzah, adakah program unggulan yang lain Us?
Ada Ustadz, jadi ini program unggulan baru nggih, karena tahun ini kita masuk tahun ketiga, yaitu program ICT. Jadi ini memfasilitasi bagi Ananda yang ingin mengembangkan tentang keterampilan ICT, karena memang ini menjawab tantangan juga yang kita sudah masuk di era digitalisasi nggih Ustadz. Jadi mau nggak mau kita ya harus belajar tentang itu gitu nggih, karena menyiapkan juga Ananda itu adalah Ananda yang nanti mampu bersaing di dunia yang lebih luas, seperti lebih maju lagi ya. Maju lagi ketika teknologi berkembang lebih pesat lagi, anak-anak harus kita siapkan. Iya, jadi seperti materi tentang coding, desain grafis, atau kemudian software, hardware dari komputer, pemrograman dan sebagainya itu akan dipelajari oleh Ananda di kelas ICT ini. ICT ini. Berarti untuk program unggulannya ini luar biasa ini ya. Ada yang pengen ngafal Quran bisa ya kan. Yang ingin mengembangkan minat bakat kepemimpinannya juga bisa. Bahkan yang ingin belajar ICT juga bisa difasilitasi gitu. Iya. Dan bahkan untuk yang ICT ini untuk yang tahun ketiga besok ini Ustadz di bulan Juli. Jadi untuk Ananda di tahun ajaran 2025-2026 itu sampai jadi kelas Ustadz. Sudah jadi kelas. Iya, karena peminatnya banyak gitu. Jadi ada satu kelas bisa kita jadikan satu seperti itu. Iya. Baik. Nggih. Untuk berikutnya Ustazah, terkait dengan sistem sekolah, seperti apa gambarannya? Untuk sistem sekolah di SMP IT Nurjaya Surakarta, kita berdiri tahun 2004 Ustadz. Jadi pertama kali kita berdiri, program sistem sekolah yang kita usung itu adalah full day school. Full day school, pagi sampai sore. Pagi sampai sore Ustadz. Ini juga menjawab tantangan juga dari orang tua yang ketika kemudian mereka resah ketika anaknya pulang siang, setelah itu dari siang sampai sore itu dengan kesibukan yang tidak terkontrol oleh orang tua, seperti itu mereka lebih percaya kalau mereka berada di sekolah dengan pendampingan dari para guru seperti itu, maka kemudian lahirlah full day school ini. Full day school, yang mana kita juga di bawah naungan JSIT Indonesia ya Ustadz, yang program yang diambil sistem yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat memang pertama kali lahir adalah full day. Full day school, pagi sampai sore ya Ustaz. Pagi sampai sore itu untuk hari Senin sampai Jumat ya Ustaz. Kemudian untuk yang hari Sabtu itu tetap masuk. Jadi bukan berarti kalau sekarang kan ada sistem ya Ustaz 5 hari sekolah gitu, full day Senin sampai Jumat tapi Sabtunya libur gitu. Tapi kalau kita Sabtu tetap masuk gitu. Jadi ada kegiatan Ananda juga di sekolah. Tapi apa full day juga itu Sabtu? Kalau untuk Sabtu pulangnya sampai jam 1 Ustaz. Jadi hanya sampai nanti, siang ya? Iya, karena karena orang tua nanti juga butuh family time ya tadi ya untuk hari Sabtu sore nanti ada kegiatan apa bersama keluarga sampai hari Ahad gitu. Iya. Kemudian sistem yang lain Kalau tadi ada full day school ya Ustaz, dan dalam perkembangannya itu Masya Allah itu memberikan kemudahan kepada sekolah kita ketika kita mengembangkan Quran, kemudian tadi dengan 3 program unggulan itu Ustadz, itu ternyata animo masyarakat itu besar Ustadz. Bahkan yang dari luar kota yang tidak terjangkau untuk datang ke sekolah itu masuk ke sekolah kita. Yang mana akhirnya kalau mereka punya saudara di sekitar sekolahan yang masih terjangkau gitu, mereka ke tempat saudaranya gitu. Ngikut saudara ya? Ngikut saudara. Ikut neneknya. Ada neneknya, kakaknya, atau om tantenya, Pak de budenya, ngaten nggih. Tapi ada juga sebagian dari anak-anak itu yang tidak punya saudara di sekitar sekolah. Sehingga mau nggak mau itu mereka kos Ustadz. Kos ya? SMP udah ngekos ya? SMP itu sudah kos Ustadz. Sudah kos di sekitar sekolah yang mana ternyata dalam perjalanannya itu kurang efektif untuk pembentukan karakternya gitu, sehingga sekolah itu punya inisiasi memunculkan sistem baru. Sistem baru itu adalah boarding school. Boarding school ya. Iya. Nah, ini kemudian menjadi program yang baru, ada sistem yang baru itu adalah sistem boarding school. Jadi orang tua yang rumahnya jauh di Papua misalnya seperti itu Ustaz. Apa ada yang dari Papua itu? Ada Ustaz. Hampir setiap tahun itu ada siswa dari Papua. Nggak hanya luar kota, luar pulau. Luar pulau gitu ya. Dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera gitu. Dari mana? Jawa Timur, Jawa Barat dan sebagainya itu yang kemudian datang ke sekolah kita. Karena memang kita sudah ada fasilitas boarding school itu. Iya. Berarti ini menjawab orang tua yang kejauhan gitu ya. Gimana kalau mau
tiap hari ke sekolah pulang kan nggak mungkin ya. Iya. Nanti waktunya iya. Ke Papua mungkin juga kan untuk berhari-hari. Baik, jadi ini menjawab orang tua mau ambil yang full day, pagi sampai sore, malamnya masih sama putranya atau putrinya. Adapun yang jauh berarti bisa ambil yang sistem boarding gitu ya. Iya. Baik Ustadzah, ini berarti secara program sangat menjawab kebutuhan kita dan secara sistem juga ini sangat membantu orang tua tinggal milih yang mana gitu ya. Oke. Untuk berikutnya, kalau ini kan tentu ayah bunda itu kan pengen mencarikan untuk anaknya itu sekolah yang betul-betul memberikan jaminan kualitas, pendampingan secara akademik dan juga akhlak tadi ya, dan termasuk kepemimpinan. Nah tentu dari orang tua ini akan banyak yang kemudian ingin mendaftar di SMP IT Nur Hidayah. Nah untuk cara daftarnya itu gimana Ustaz? Siap Ustaz, karena memang ini investasi yang luar biasa ya Ustaz. Iya betul, anak ya. Yang tidak akan habis gitu ya. Kalau betul. Meninggalkan harta mungkin dalam jangka waktu sekian habis gitu ya. Tetapi ketika kemudian yang ditanamkan adalah fondasi akhlak pendidikan yang baik kepada Ananda, maka itu menjadi investasi besar bagi orang tua. Iya. Dan untuk kami siap ayah bunda semuanya, bersinergi bersama ayah bunda semuanya dalam pendidikan Ananda di SMP IT Nur Hidayah Surakarta. Dan kami sudah membuka PPDB, pelaksanaan peserta didik baru ya Ustaz di SMP IT Nur Hidayah Surakarta. Dan caranya mudah ayah bunda, jadi tidak harus kemudian datang yang jauh-jauh yang berada di Kalimantan, di Sumatera, di Jakarta atau kemudian bahkan di Papua pun bisa bersinergi bersama kami dalam pendidikan Ananda di SMP IT Nur Hidayah Surakarta dengan cukup nanti masuk ke link pendaftaran PPDB Ustaz. Nanti akan tertera. Linknya di www.puskom.com gitu, nanti tinggal klik SMP IT Nur Hidayah Surakarta. Kemudian ayah bunda bisa mengakses dari situ dan cukup menghubungi admin sekolah. Iya baik, berarti nomornya akan kita sertakan. Oke ya. Berarti nggak harus datang ya, gampang. Dan ini ayah bunda ya, nggak harus nunggu nanti gitu ya. Berarti kalau mulai sekarang itu kemudian ingin untuk bergabung itu sudah bisa melakukan pendaftaran gitu ya, dan sangat insya Allah caranya juga sangat gampang ya, nanti akan ada petunjuk-petunjuknya di sana. Yang terakhir Ustadzah, mungkin ada pesan untuk anak-anak kita, putra-putri kita yang mau ke SMP, atau juga pesan untuk ayah bunda yang ada di mana-mana gitu ya. Silakan Ustadzah. Matur suwun ya Ustadz. Bismillah ayah bunda semuanya, seperti tadi yang kami sampaikan bahwa investasi terbesar dari orang tua itu adalah investasi pendidikan bagi Ananda gitu ya ayah bunda, karena tidak hanya di dunia tapi ini investasi yang sampai di akhirat, dan kami siap bersinergi bersama dengan ayah bunda semuanya dalam pendidikan Ananda di SMP IT Nur Hidayah Surakarta. Iya baik, itu Ustadzah ya. Baik Ustadzah, ini terima kasih atas waktunya. Sudah bisa mempersayai podcast Sepida gitu ya. Semoga Ustadzah senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan. Amin. Gitu. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Baik sahabat podcast Sepida semuanya, demikian tadi obrolan kita dengan Ustadzah Haryani selaku pimpinan sekolah bidang kehumasan. Ya singkat ya, tentang keunggulan sekolah, tentang sistem sekolah, dan juga tadi tentang bagaimana kalau mau daftar di SMP IT Nur Hidayah Surakarta. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, kita mengarahkan untuk memilih sekolah yang terbaik, dan SMP IT Nur Hidayah Surakarta adalah salah satu pilihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.